Halo Cici Remet Kitchen, mau masak bebek bumbu hitam khas Madura. Saya sangrai dulu 6 butir kemiri, disangrai sampai kecoklatan. Ini salah satu bumbu rahasia supaya bumbu hitam bebek Maduranya enak. Saya tambahkan 1/4 sendok teh merica butiran. Merica butirannya juga kita sangrai. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran. Jadi kemiri, merica butiran sama ketumbar butiran kita sangrai sampai berwarna kecoklatan. Matikan apinya. Dan sekarang saya mau menghaluskan kemiri, merica, dan ketumbar. Bebek bumbu hitam khas Madura ini salah satu yang banyak di request oleh teman-teman semua, dan sekarang saya akan membuatnya. Oke, sudah halus kita sisihkan dulu. Dan ini 1 ekor bebek. Bebeknya tuh ukurannya kecil ya. Saya potong jadi 5 bagian. 5 bagian itu udah termasuk leher dan kepala. Jadi sebenarnya dipotongnya cuma 4. Karena bebeknya ini kecil, jadi dipotong cuma 4 aja. Nah, segini ya pahanya. Saya sudah siapkan jeruk lemon. Ini jeruk lemon lokal, kalian bisa menggunakan jeruk nipis. Kalau nggak ada jeruk bisa pakai air asam jawa untuk melumuri bebeknya itu supaya nggak amis ya. Kita peras aja jeruk lemonnya. Nanti kita mau cuci lagi bebeknya, jadi biar bebeknya itu nggak asam. Diremas-remas pakai jeruk lemon dulu, terus kita sisihkan dulu ya. Untuk bahan-bahan bumbu halus bebek bumbu hitam, saya gunakan 80 gram bawang merah, bawang putihnya 30 gram. Jadi bawang merahnya tuh yang banyak supaya nanti warnanya bisa hitam ya. 5 cm lengkuas, jahenya juga sekitar 5 cm, kunyit juga 5 cm. Serehnya saya pakai 3 batang ukuran cukup besar, jadi kita nanti pakai semua. Ini semua bahan yang mau kita haluskan ya. 4 buah cabai merah besar. Cabai rawitnya sekitar 40 gram atau sesuai selera kalian. Daun jeruk 10 lembar atau secukupnya aja. Daun jeruknya saya buangin dulu tulang daunnya. Ini semua bumbu yang akan kita haluskan, dan resep bebek bumbu hitam yang versi ini adalah yang paling gampang menurut saya dibanding bebek-bebek yang lainnya. Bebek hitam lainnya itu agak susah, agak ribet. Kalau ini paling gampang dan rasanya paling mantap. Serehnya saya iris-iris dulu karena mau kita haluskan ya. Bawang putih juga saya potong-potong. Jadi dipotong kasar aja karena mau di blender. Supaya kerja blendernya nggak berat. Kalau kalian sanggup, kalian bisa mengulek semua bumbu ini jadi satu. Diulek sampai halus ya, termasuk sereh dan daun jeruknya itu. Oke. Kunyit, jahe, lengkuas udah saya potong. Cabai juga dipotong, bawang merah, bawang putih, dan termasuk daun jeruknya juga saya potong-potong. Bumbunya ini banyak banget karena nanti bikin bumbu hitam gitu ya, jadi harus banyak. Kalau kita makan bebek goreng bumbu hitam Madura itu kan selalu ada bumbunya. Oke, bumbunya sudah saya masukkan ke blender dan saya beri air. Kita haluskan di blender ya semuanya. Ini dia hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Bebeknya saya cuci bersih lagi karena tadi kena air jeruk lemon. Dicuci sampai benar-benar bersih supaya bebeknya itu nggak asem. Kalau sudah dicuci bersih, kita sisihkan dulu dan kita mau bikin serundeng. Ini 1/4 buah kelapa ya, kelapa segar diparut.
Kita mau bikin serundeng karena bebek hitam ala Madura itu selalu pakai serundeng, disajikan dengan serundeng. Saya tambahkan bumbu yang dihaluskan tadi 2 sendok makan, campurin dengan kelapa parutnya, tambahkan garam setengah sendok teh, lalu kaldu ayam bubuk 1/4 sendok teh, dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bisa untuk ide usaha ya. Bebek goreng bumbu hitam khas Madura lengkap dengan serundengnya. Tuh, ini bahan serundengnya dan ini bumbunya. Sekarang kita bikin serundeng dulu. Kita sangrai kelapa ini tanpa minyak dulu, atau kalian mau menambahkan minyak juga boleh. Kita sangrai di api kecil aja, dan memang butuh waktu yang lama, butuh kesabaran untuk membuat serundeng ini, sambil terus diaduk-aduk supaya nggak gosong. Nah, saya tambahkan minyak goreng secukupnya aja, karena berdasarkan yang saya tahu serundeng itu lebih gurih kalau kita menambahkan minyak goreng. Diaduk terus dengan api kecil sampai warnanya kecoklatan. Oke, sudah kecoklatan, matikan apinya. Siapkan cobek, kita mau mengulek 3 sendok makan serundeng. Kita ambil 3 sendok makan penuh serundeng yang barusan kita bikin. Kita ulek serundengnya sampai halus, sampai lembut dan keluar minyaknya. Ini salah satu bumbu rahasia untuk membuat bumbu hitam bebek Madura. Nah, ini kalian lihat di sini ya, minyaknya udah keluar, berminyak sendiri. Kita sisihkan dulu serundeng yang udah kita haluskan ini. Sekarang kita mulai merebus bebeknya. Taruh bebek di panci atau di wajan yang mau kita pakai untuk merebus bebek. Tuang bumbu yang udah dihaluskan, yang udah dicampur dengan air. Jadi bumbunya tuh nggak perlu ditumis ya, mentah-mentah aja direbus bareng sama bebeknya. Tambahkan air lagi, dan saya beri asam jawa 1 sendok teh. Asam jawanya saya beri air sedikit, diremas-remas, lalu kita masukkan air asam jawa. Fungsi air asam jawa ini untuk balance ya, jadi nanti enak banget hasilnya. Tambahkan garam setengah sendok makan dulu, jangan banyak-banyak dulu garamnya. Tambahkan kaldu ayam bubuk 1 blok atau sekitar 1 sendok teh kaldu ayam bubuknya. Kalau mau lebih gurih lagi bisa ditambahin MSG, tapi ini aja udah cukup ya. Diaduk-aduk pelan-pelan aja. Dan kita mau merebus bebek ini sampai empuk ya. Kita tutup dan biarkan sampai mendidih. Nah, udah mendidih seperti ini, boleh kita balik dulu bebeknya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Saya tambahkan kemiri, merica, dan ketumbar yang udah kita haluskan tadi. Ini telat ya masukinnya, padahal harusnya di awal tadi dimasukkan. Cuma saya kelupaan. Jadi itu tadi kemiri, ketumbar, dan merica yang disangrai di awal tadi itu yang dihaluskan. Kita rebus bareng dengan bebeknya. Biarkan bebeknya itu sampai empuk. Nah, ini sudah mendidih lagi, sudah direbus hampir 1 jam ini ya. Kita lanjutin lagi merebus bebeknya, memang harus bersabar. Setelah direbus 90 menit, bebeknya sudah empuk dan airnya sudah menyusut. Kita mau angkat aja bebeknya ini, kita angkat, tapi kuahnya jangan diangkat ya, biarin aja di situ. Kuahnya mau saya reduce atau saya kentalkan. Ini basic untuk membuat bumbu hitam bebek Madura ya. Ada juga yang resepnya itu dikasih kluwek gitu, tapi kalau dikasih kluwek nanti aromanya jadi kayak rawon. Kalau ini bener-bener bebek hitam Madura itu ya yang seperti ini. Nah, bumbunya ini nyisa banyak kan, kita rebus lagi sampai kadar airnya menyusut berkurang banget. Seperti ini kira-kira. Dan saya tambahkan serundeng yang udah dihaluskan tadi. Jadi masukin serundeng yang udah dihaluskannya setelah bumbunya itu menyusut
airnya menyusut. Oke, kita aduk-aduk, lanjutkan sampai benar-benar airnya berkurang ya. Kalau udah, kita matikan dulu apinya dan kita sisihkan dulu. Sekarang saya mau goreng bebek. Panaskan minyak goreng. Kita goreng bebeknya di minyak. Ini mohon maaf tadi pas saya memasukkan bebeknya nggak ketek, bebeknya udah saya masukkan ya. Kalau kalian mau hasil gorengannya bagus, itu gunakan minyak yang banyak, deep frying gitu, jadi sampai bebeknya terendam minyak. Tapi di sini saya nggak sampai terendam bebeknya karena mau dimakan sendiri ya, nggak perlu terlalu banyak minyak. Digoreng sampai dengan tingkat kematangan yang kalian inginkan. Boleh sampai kering, boleh cukup coklat sedikit aja. Itu ada gosong-gosong karena kurang minyak ya, jadi dia nempel ke wajannya jadi gosong. Kalau sudah mulai kecoklatan, kita angkat aja bebeknya. Dan minyak bekas menggoreng bebek ini kita akan gunakan untuk membuat bumbu hitam, bebek bumbu hitam khas Madura. Sudah diangkat semua bebeknya, kita masukkan bumbu yang tadi udah kita reduce ya, udah dikentalkan itu, kita goreng pakai minyak bekas menggoreng bebek. Jadi kalian bisa bayangin ya, bumbunya itu kan bumbu merebus bebek, dan minyak yang kita gunakan itu minyak yang bekas menggoreng bebek. Jadi udah pasti ini enak banget. Kita masaknya cukup lama di api yang sangat kecil. Ini salah satu rahasianya ya. Jadi bukan karena gosong hitamnya itu, tapi karena proses memasak yang lama. Saya butuh waktu sekitar 40 menit untuk membuat bumbu hitamnya ini. Apinya harus kecil banget dan terus diaduk-aduk. Makin lama dia warnanya makin gelap. Begini caranya ya membuat bumbu hitam untuk bebek Madura. Kalau sudah gelap, kita matikan apinya, dan setelah dimatikan warnanya jadi semakin gelap. Ini udah cukup segini aja bumbu hitamnya. Kalau kalian mau silahkan dilanjutin lagi supaya lebih hitam, tapi buat saya cukup. Sekarang saya mau bikin sambelnya. Sambel untuk makan bebeknya itu saya pakai sekitar 50 gram cabai, setengah sendok teh garam, dan penyedapnya 1/4 sendok teh. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Sekarang saya ulek halus cabai mentah ya, ini cabai rawitnya. Karena bebeknya itu udah berlemak-lemak dan bumbunya juga udah berminyak, jadi kita pakai sambelnya itu yang seger. Tambahkan air secukupnya aja. Sambalnya sangat sederhana, cuma cabai diulek ya, cabai mentah diulek, kasih garam, kasih sedikit micin, dan kita mau kasih jeruknya yang agak banyak, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk limau boleh. Cuma di sini saya lagi adanya tuh jeruk songkit atau lemon cuy ya, ada juga yang bilang ini lemon cuy. Kita pakai aja, yang penting jeruk apa yang ada di rumah. Yang penting sambalnya tuh jadi seger, asem-asem gitu. Untuk mengimbangi lemak bebeknya, bumbunya, terus serundengnya, semua serba berlemak ya. Jadi sambalnya ini kunci utama untuk membuat bebek gorengnya itu jadi seger. Sambalnya udah jadi ya, tadi kita sisihkan, dan ini dia bumbu hitam untuk bebek Maduranya. Semakin lama kalian memasaknya di api kecil, bumbunya akan semakin hitam, dan itu bukan karena gosong. Bumbu hitamnya ini awet di suhu ruang 5 hari, nggak basi, dan aromanya luar biasa gurih banget. Ini dia bebek gorengnya. Salah satu ide usaha yang bagus banget. Kalau kalian pakai resep ini, insya Allah ya bakalan laku keras karena ini enak banget, udah teruji. Dan ini sambal segarnya yang luar biasa, pakai jeruk dan cabenya mentah, pastinya pedes banget. Serundengnya sudah jadi, ini enak banget dan awet ya, serundeng itu bisa sampai 5 hari. Sayurannya saya ada timun dan pete goreng. Kalian boleh sajikan dengan lalapan yang kalian suka.
Oke, sekarang saya mau cobain bebek bumbu hitam Madura. Bebeknya saya taruh di sampingnya nasi, bumbu hitamnya kita tuangin. Ini jaminan ya, kalau kalian buka usaha bebek goreng bumbu hitam Madura, kalian pakai resep ini luar biasa, ini enak banget. Tambahkan serundengnya, lalapannya, timun dan pete goreng. Lebih enak sih dikasih kemangi, terus kol gitu ya, cuma lagi nggak ada. Kita lihat ya bebeknya, empuk banget, dibuka aja gampang tuh ya, saking empuknya. Dagingnya tuh juga empuk, bumbunya tuh meresap karena direbus lama. Dan saya mau makan pakai bumbu hitamnya, pakai sambelnya. Saya cobain ya. Luar biasa, bebeknya empuk, juicy, gurih banget. Dan saya mau makan pakai pete. Sambelnya itu sama serundeng sama bebek terus bumbu hitam itu perpaduan yang sempurna. Dan bumbu hitamnya itu bener-bener gurih. Saya bisa bilang ini adalah resep bebek paling enak yang pernah dimasak di Cece Romet Kitchen. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.